Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang hampir 1000 tahun yang lalu beliau wafat. Beliau merupakan imam daripada tariqah ini. Beliau yang mematahkan pedang sebagai simbol buat anak, cucu, keturunannya dan pengikut dan para pecinta beliau, bahwasanya kita nih Ahlul Bait enggak ikut-ikutan di dalam orang kesibukan yang digembar-gemborkan oleh orang di dalam perebutan kekuasaan. Mau berebut kekuasaan, ya mau berebut harta dunia lah, kita keluar dari itu semua. Dan ini beliau melakukan apa yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin, yang mundur daripada itu semua. Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang zuhud dari kekuasaan duniawi hingga dia serahkan itu kursi pemerintahan setelah dia memegangnya selama 6 bulan. Dia serahkan tuh kekuasaan tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Zakar Syekhana Al-Habib Umar, seandainya law bagiyat dzarrah minal khair fil imarah ma tarakaha Hasan wala salamha li Muawiyah. Seandainya masih ada satu titik kebaikan di dalam kekuasaan tersebut, Al-Hasan bin Ali nggak bakal mundur, nggak bakal menyerahkannya kepada Muawiyah. Akan tapi udah nggak ada harganya, nggak ada satu titik pun kebaikan. Udah berlalu 6 bulan muddatul khilafah, maka diserahkan kepada Muawiyah. Dia nggak mau setitik pun daripada itu semua. Dan Nabi ketika menceritakan hal ini, beliau bukan mencela, beliau memuji dan membanggakan. Inna bni hadza sayyid la'allallah in yusli bihi bainal fi'atain 'azimatain minal muslimin. Putraku ini adalah sayyid, pemimpin sejati, sayyid sejati. Apa cirinya sayyid? Sayyid hadza sadah, cirinya mereka islah, yuslih bihi bainal fi'atain 'azimatain minal muslimin, mendamaikan antara dua kelompok besar dari kaum muslimin yang ingin saling bertempur. Hadza Ahlul Bait yang sejati, pemimpin yang sejati. Wa Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib yang beliau mati syahid di bulan yang semacam ini, di bulan Muharram, di hari Ashura, yang mana beliau ini adalah seseorang yang zuhud daripada duniawi, enggak mau kekuasaan, adalah orang yang berkorban untuk mencegah kerusuhan dan peperangan, enggak mau terjadi tumpah darah di Madinah Al-Munawwarah, hingga beliau keluar dari Madinah. Dan beliau bilang lebih baik saya mati terbunuh 1 jengkal di luar tanah suci, itu lebih baik daripada saya terbunuh di dalam tanah haram, di dalam tanah suci. Begitu. Dia nggak mau sampai itu tanah suci itu ternoda dengan peperangan, hingga dia keluar dari Madinah Al-Munawwarah untuk mengklarifikasi atas apa yang terjadi di Irak, atas apa yang terjadi di Kufah, ya, yang menyebabkan kejadian tersebut terbunuhnya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahumullah radhiyallahu taala anhu. Wa hadha Imam Ali Zainal Abidin, setelah wafatnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau sama sekali enggak ada upaya untuk merebut kekuasaan, untuk mengambil kepemimpinan, untuk menggalang pemberontakan, wala hatta cacian, wala makian, wala keluar kalimat yang buruk dari mulutnya. Begitu juga Imam Muhammad Al-Baqir, begitu juga Imam Ja'far Shadiq, begitu juga Imam Ali Al-Uraidhi. Kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bidha urifu wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri waz zamani mithla Zainal Abidin Ali wa ibnihi Al-Baqir khairi wali wal Imam As-Sadiq Al-Hafili wa Ali dhil ulal yagini fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'an fi qarani. Dia mundur. Hatta Imam Al-Muhajir ketika beliau hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Ini bulan Muharram ini mengenang masuknya Imam Al-Muhajir ke negeri Hadramaut. Keluarnya beliau dari Basrah, masuknya beliau ke negeri Hadramaut. Masya Allah, minal Basratil Khadra yakhtarigul qura yulhiqu aghwaran laha bi akami ila an atal wadil mubaraka fartada wa madda bihi atnabahu li khiyami fasara fihi thawiyan mutawattinan bi dhurriyyatin mazmumatin bi zimami min albir wat taqwa wa husni syama'il kirami sajaya ardafat bi kirami bihim asbahal wadi anisan wa amiran aminan wa mahmiyan bi ghairi husami. Masya Allah. Itu beliau masuk ke negeri Hadramaut, dia tinggalkan, kenapa? Khawatir dari pemahaman-pemahaman sesat yang ingin menjual Ahlul Bait, mengatasnamakan Ahlul Bait. Kemudian juga dari fitnah yang duniawi yang ada
terjadi di Irak di saat itu, dan juga pandangan mata basirah beliau yang memandang begitu akan datangnya suatu fitnah yang mendera ahlul bait di negeri tersebut yang akan segera berkecamuk. Enggak lama setelah beliau hijrah berkecamuk, dan beliau pun juga memerintahkan saudaranya Al-Imam Muhammad bin Isa yang waktu itu gubernur di Basrah, bilang tinggalkan itu semuanya. Dia tanya, apakah kamu bisa menjalankan hukum seperti hukumnya Abu Bakar dan Umar? Bisa kamu mimpin seperti mereka? Dia bilang, nggak mungkin, nggak bakalan bisa. Ya kalau gitu mau ngapain, ngeberatin diri? Keluar, tinggalin, kasih orang lain. Maka Imam Muhammad bin Isa meninggalkan itu semua. Itu keturunannya itu ada banyak di Maroko, di Maghrib, Sadah, Hunak, fil Maghrib. Kemudian juga Imam Al-Muhajir, beliau hijrah ke Hadramaut, meninggalkan dunia. Meninggalkan tuh hiruk pikuk perebutan kekuasaan, nggak mau diseret-seret kepada itu semuanya. Hingga datang eranya Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dulu orang tuh jalan tuh bawa pedang. Itu masanya Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau yang mengkampanyekan patahkan pedang. Patahkan pedang. Tapi senjatanya apa? Senjata mereka adalah siwak. Itu senjatanya mereka. Ada siwak. Senjatanya mereka adalah siwak dan pena. Ala bisatil ilm wal ibadah wa sara al ghaib indi kasyahada hadza la umri muntaha sa'ada subhana rabbi man rajahu ma khab. Masya Allah. Hadza al-faqih al-muqaddam tiap hari wiridnya beliau itu 100.000 kali membaca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau punya perkebunan kurma, kalau panen dikeluarin zakatnya. Kemudian dia keluarkan tuh, zakatnya udah dikeluarkan, terus dia pisahkan 360 zir. Zir itu tuh sekitar 600 kg, 500 atau 600 kg, zakar Syekhana Al-Habib Umar, itu sekitar 600 atau 500 kg. Itu dia pisahkan 360 keranjang besar dengan setengah kuintal, 5 kuintal, hampir setengah ton. 500 atau 600 kg. Itu 360 ditaruh di gudang. Tiap hari dia sedekah satu keranjang besar. Tiap hari. Masya Allah, setengah ton. Setiap hari, bukan tiap bulan ya. Tiap hari, setengah ton sedekahnya beliau. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Masya Allah. Wah kata. Hingga mereka menjalankan daripada peribadatan dan kegiatan tersebut.